Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Teman-teman, seperti yang kalian tahu, channel ini adalah channel yang membacakan berbagai macam buku ataupun novel dan novel atau buku yang dibacakan adalah buku-buku yang spesial, terutama adalah buku-buku dan novel-novel yang bestseller bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Salah satu buku yang menarik yang mau dibacakan kali ini adalah A Secret of Divine Love. Tulisan dari A. Helwa. A Spiritual Journey into the Heart of Islam. As I am simply entranced, this book is studied with pearls of wisdom. Imam Jamal Rahman, author of Spiritual Gems of Islam. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal buku ini ada pujian untuk rahasia cinta ilahi. Mari kita baca. Aroma sang kekasih meresapi setiap bagian dari buku yang luar biasa ini, dengan lembut membuka gerbang hati dan mengundang pembaca ke dalam pengalaman langsung tentang apa yang telah dibangkitkan oleh penulis dengan begitu indah. Apakah Anda mengidentifikasi sebagai seorang muslim yang imannya mungkin telah lelah, atau sebagai seseorang yang ingin merasakan esensi dari sebuah tradisi yang tidak Anda pahami? Rahasia cinta ilahi adalah peta yang luar biasa dari landscape jiwa dalam perjalanannya pulang ke Dia yang melampaui dan berdiam di dalam semua yang ada. Mirabai Star, penulis Dewa Cinta, panduan menuju hati Yudaisme, Kristen, dan Islam, dan liar. Rahmat, menjalani kebijaksanaan yang sengit dan lembut dari para mistikus wanita. Lanjut, sebuah buku Helwa, Rahasia Cinta Ilahi, merupakan pencapaian yang luar biasa. Seringkali kita ditanya di mana dan bagaimana seseorang mengakses inti tradisi Islam. Ini dia, Helwa melakukan pekerjaan yang indah untuk membawa kita tidak peduli apa latar belakang iman kita, melalui Al-Quran, ajaran Nabi, Rumi, dan tokoh mistik lainnya. Dia melakukannya dengan kelembutan, kebaikan, tidak pernah berkhotbah, dan selalu mengundang. Rahasia Cinta Ilahi adalah buku yang indah dan kontribusi besar. Saya dengan sepenuh hati merekomendasikannya untuk para pencari spiritual dari semua jalan. Omid Sapi, Profesor Studi Timur Tengah di Duke University dan penulis cinta radikal ajaran dari tradisi mistik Islam. Ini adalah manifesto cinta Tuhan untuk kita, cinta untuk diri kita sendiri dan semua ciptaan. Manifesto harapan dan manifesto melawan keputusasaan. Helwa memanfaatkan beragam sumber sastra dan kebijaksanaan banyak penulis untuk menggambarkan ajaran spiritual universal. Prosanya menawan, puitis, dan mengalir dengan semangat dan vitalitas yang dia wujudkan sendiri untuk pembaca buku ini. Meniupkan percikan kehidupan ke dalam diri kita dan menanamkan dalam diri kita kerinduan untuk mengalami kebenaran-kebenaran ini bagi diri kita sendiri. Nura Lairt, MAD, Profesor di Universitas Sufisme, Ketua Departemen Spiritual, Pembawa Perdamaian, Mediator, Penyembuh Sufi, dan Konselor. Saya hanya terpesona oleh metafora dan wawasan Helwa. Sebagian besar kalimatnya adalah puisi yang bergerak dan bertabur mutiara kebijaksanaan, harum dengan keindahan. Banyak dari kalimatnya musikal, Anda bisa nge-rap dengan mereka, mempesona.
Cara kreatif Helwa mengintegrasikan pengetahuan hatinya ke dalam pemahamannya tentang Islam sangat menakjubkan. Imam Jamal Rahman, penulis permata spiritual Islam, wawasan dan amalan dari Al-Quran, hadits, rumi, dan kisah ajaran Muslim untuk mencerahkan hati dan pemikiran. Rahasia Cinta Ilahi adalah produk dari pencarian Helwa yang sungguh-sungguh akan kebenaran dan makna. Ini juga merupakan undangan kepada kita, para pembaca, untuk melihat apa yang telah dilihatnya. Ini adalah buku menarik yang menawarkan berbagai wawasan mendalam dan visi Islam dan memang ketuhanan yang pasti akan mencerahkan dan membangkitkan semangat banyak pembaca. Muhammad Khalil, Profesor Studi Islam di Michigan State University. Rahasia Cinta Ilahi dibuka dengan satu kata, cinta. Kata ini muncul dan muncul kembali, sampai pembaca hanya mengerti sebagian kecil dari cara Tuhan mencurahkan cahayanya kepada mereka. Helwa memandu pembaca melalui perjalanan spiritual, menyoroti aspek spiritualitas Islam, praktik dan prinsip iman. Buku ini berfungsi sebagai primer kontemporer tentang Islam dan memadukan bagian-bagian dari Al-Quran dengan refleksi dan diskusi mendorong pembaca. Seseorang secara teratur dibanjiri dengan contoh-contoh belas kasih, kebaikan, pengampunan, kesabaran, dan penghiburan Tuhan. Ini hanyalah sebuah buku yang luar biasa, ditulis dengan hati-hati dan presisi, menenun kita ke dalam permadani indah Tuhan. Dr. Nazita Lajevardi, Associate Professor di Michigan State University dan penulis Orang Luar di Rumah, The Politik Islamphobia Amerika. Rahasia Cinta Ilahi menyembuhkan ketakutan eksistensi saya yang terdalam dengan mengingatkan saya akan nilai bawaan saya sebagai makhluk yang dicintai tanpa syarat. Ini menarik dari umum serta sumber yang kurang dikenal, memberikan bukti untuk memadamkan pikiran dan menenangkan hati. Konten yang dikuratori dengan hati-hati menyentuh akord emosional yang dalam. Saya menemukan diri saya jatuh cinta dengan Tuhan dan Islam. Mahya Samai, artis multidisiplin. Rahasia Cinta Ilahi adalah permata. Ini bisa diterima dan dibaca bagi kita yang menganggap diri kita setia. Kita yang berjuang untuk merasakannya dan semua orang di antaranya. Dalam bahasa manis dan kasih sayang, Helwa menuntun kita melalui perjalanan koneksi kembali ke cinta Allah. Laila Entezam, LMFT MBA, pemimpin pemikiran kecerdasan emosional. Karya penulis memiliki cara khusus untuk berbicara ke hati. Bacaan ini menawarkan nuansa spiritual yang luar biasa pada inti keyakinan dan praktik Islam. Lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan konten seperti ini yang menyinari sebuah keyakinan yang sering disalahpahami. Syed Mahdi Al-Kaswini, pengajar di Pusat Pendidikan Islam Orange County. Sebuah buku yang luar biasa yang memberikan pemahaman yang baik tentang agama yang agung ini dan nutrisi bagi hati yang sangat kita butuhkan. Buku ini adalah sumber keagungan dan keindahan Dr. Fauzia Al-Rawi, penulis Nama Ilahi, 99 nama penyembuhan dari satu cinta, dan pendiri Pusat Spiritualitas dan Sufisme Feminin. Rahasia Cinta Ilahi, perjalanan spiritual ke jantung Islam, Helwa, Naulid Publishing. Tuanku, menyebabkan saya memasuki apapun yang saya lakukan dengan tulus dan menyebabkan saya meninggalkannya dengan tulus dan memberi saya otoritas pendukung darimu, kehadiran. Quran 17:280. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Pemberi Rahmat, segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan Rahmat, Pemberi Rahmat, Penguasa Hari Penghakiman,
Anda sendirian kita menyembah, Anda sendiri kami meminta bantuan. Bimbing kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri karuniamu, bukan jalan orang-orang yang mendapat murkamu, bukan jalan orang-orang yang pergi sesat. Al-Quran 1:2 1-7. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk bab 1. Koreksi, sebelumnya kita baca pengantarnya dulu. Cinta. Ini adalah alasan mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada. Dari tanah cinta itulah semua keberadaan berkembang menjadi ada. Cinta adalah mengapa kita ada di sini. Cinta adalah mengapa Anda memegang kata-kata ini di tangan Anda, mengucapkannya dengan lidah Anda, atau mendengarnya dengan telinga Anda. Buku ini tidak memanggil Anda atau menemukan Anda karena siapa saya, tetapi karena betapa mengasihi Tuhan. Kata-kata yang akan saya tawarkan kepada Anda bukanlah hal baru, tetapi saya yakin banyak dari ajaran cinta dan belas kasihan ini telah dilupakan. Islam tidak harus berubah. Kita hanya perlu kembali ke hati dan jiwa spiritual pesan abadi cinta, rahmat, perdamaian, kebebasan, keadilan, dan persatuan. Meskipun buku ini tentang spiritualitas dan praktik Islam, saya percaya Tuhan lebih besar dari agama atau filsafat manapun. Saya memilih Islam sebagai iman saya, tetapi saya menawarkan kata-kata dari Al-Quran ini kepada Anda bukan untuk mengubah Anda, tetapi untuk mengingatkan Anda betapa Anda dikasihi oleh Allah. Saya percaya bahwa sama seperti ajaran kebijaksanaan dari agama lain telah memperkaya hubungan saya dengan Tuhan, dimensi Islam yang lebih dalam juga dapat menginspirasi Anda, terlepas dari jalan apa yang Anda pilih. Saya berdoa kata-kata ini membangunkan hati Anda untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Allah, Tuhan, Elohim, Yahweh, ataupun apapun yang Anda pilih untuk menyebut makhluk abadi tertinggi yang memiliki nama tak terbatas tetapi hanya satu esensi. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah hati. Saya percaya hanya Tuhan yang dapat memutuskan jalan apa yang akan kita jalani di bumi yang luas dan indah ini. Tuhan itu disengaja dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saya adalah kepingan salju di bawah sinar matahari, segera larut kembali ke bumi yang pernah membentuk saya, tetapi Tuhan dan firman-Nya abadi dan tidak berubah. Saya senang Anda menemukan buku ini dan doa saya yang terdalam adalah agar melalui kata-katanya Anda menemukan bagian-bagian diri Anda yang terlupakan. Anda adalah istana permata tersembunyi dan harta terbesar yang pernah Anda temukan sudah ada di dalam diri Anda. Emas akan meleleh, uang akan terbakar, tetapi Anda membawa nafas Tuhan yang abadi dan misterius di dalam diri Anda, dan itu tidak akan pernah bisa diambil. Hubungan Anda dengan Tuhan adalah bawaan karena kasih-Nya yang menghidupkan Anda, dan kasih-Nya yang membuat Anda tetap hidup. Jika Anda ingin menghidupkan kembali hubungan mendalam yang telah Anda miliki dengan Tuhan Anda, maka doa saya adalah agar buku ini mengembalikan Anda ke jalan cinta ilahi. Rahasia cinta ilahi ditulis untuk hati yang rindu, untuk orang yang mencari sesuatu yang belum bisa mereka temukan,
untuk orang yang kadang-kadang berputar ke dalam keputusasaan dan tidak bisa tidak merasa terlalu tidak sempurna untuk mencintai Tuhan yang sempurna. Buku ini untuk orang yang berada di tepi iman mereka, yang telah mengalami agama sebagai musim dingin yang keras, bukannya musim semi yang menopang kehidupan. Itu dikirim oleh Tuhan. Apakah Anda berada di jalan Islam atau hanya mencari untuk mengenal Tuhan? Rahasia cinta ilahi menggunakan bahasa spiritualitas untuk mengubah hubungan Anda dengan Tuhan, diri Anda sendiri, dan dunia di sekitar Anda. Selain menawarkan perspektif yang tulus tentang teologi Islam, rahasia cinta ilahi membimbing Anda melalui latihan praktis yang mengilhami cinta, memperkuat iman, dan meningkatkan ketergantungan pada dan keintiman dengan Tuhan. Dengan memanfaatkan kata-kata inspirasi dari Al-Quran dan Nabi Muhammad, menggali puisi spiritual, dan belajar melalui kisah-kisah dari para guru spiritual terhebat di dunia. Buku ini berusaha menghubungkan hati pembaca dengan Tuhan. Rahasia cinta ilahi membawa Anda dalam perjalanan melalui sifat misterius Tuhan dan belas kasihan, serta kasih-Nya yang tak bersyarat bagi Anda. Ini kemudian menggali siapa Anda dan bagaimana Al-Quran dapat digunakan sebagai peta untuk mewujudkan potensi terbesar Anda. Dengan mengungkap rahasia spiritual yang tersembunyi di jantung pilar, prinsip, dan praktik Islam, buku ini mengajak Anda untuk merenungkan keindahan ilahi yang tertanam dalam setiap atom keberadaan. Rahasia cinta adalah pengingat bahwa tidak peduli siapa Anda, kasih Tuhan seperti balsem penyembuhan yang dapat memperbaiki jiwa Anda dan menyalakan kembali percikan iman dalam diri Anda. Kebangkitan iman bukanlah peristiwa satu kali, tetapi kenyataan yang terus terbentang. Perjalanan iman bukanlah perlombaan, tetapi maraton cinta yang setiap orang berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Meskipun pengalaman setiap orang tentang Tuhan adalah unik bagi mereka, dalam menulis buku ini, saya merasa dibimbing untuk membagikan kisah saya kepada Anda. Sebagai kesaksian bahwa kasih dan belas kasihan Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah setiap hati yang disentuhnya. Next, perjalananku dari ketakutan menuju cinta. Saya terlahir sebagai Muslim, tetapi tumbuh dewasa, saya tidak pernah diajarkan bagaimana mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Akhirnya, sebagai remaja, saya berhenti berdoa. Dan selama dekade berikutnya, saya mengembara, mencari sesuatu yang akan mengisi kekosongan jiwa saya. Saya mengunjungi masjid di seluruh dunia, tinggal di biara, memiliki pengalaman spiritual bermeditasi dengan biksu Buddha, mempelajari Taoisme dan Kabbalah, tetapi saya masih tidak dapat menemukan kedamaian batin yang saya cari. Di awal usia 20-an, saya sedang melakukan perjalanan melalui sebuah kota kecil di Turki bernama Kapadokia. Ketika percikan ilahi iman menyala kembali dalam diri saya seperti kilat, yang saya butuhkan hanyalah mata saya untuk melihat seorang wanita yang tenggelam dalam pemujaannya kepada Tuhan. Aku melihatnya berdoa di kandang hewan tua abad ke-17, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini selain kekasih ilahinya. Dia tidak mengulangi kata-kata doa secara robotik, seperti formula. Sebaliknya, setiap kata yang ia ucapkan datang dengan diam. Aku mencintaimu, Tuhanku yang terkasih. Kata-katanya seperti penari yang sinkron berenang serempak di lautan cinta yang tercurah darinya. Dia adalah orang pertama yang pernah saya lihat dalam hidup saya yang tidak hanya berdoa, tetapi dia sendiri menjadi doa.
Saya langsung tahu bahwa Dia memiliki semua yang telah dicari jiwa saya, tetapi saya masih tidak tahu persis apa itu atau bagaimana saya akan mencapainya. Saya bingung bagaimana saya bisa tiba-tiba merasa betah di negeri asing yang tidak pernah saya kenal. Tidak sampai bertahun-tahun kemudian, saya mulai memahami bahwa rumah kita yang sebenarnya bukanlah rumah tempat kita dibesarkan, tetapi rumah kita yang sebenarnya rumah jiwa kita dibangun dari batu bata dan mortir pujian ilahi. Sekarang saya tahu bahwa keindahan yang saya saksikan di Turki bukan hanya seorang wanita yang jatuh cinta kepada Tuhan, tetapi cinta tanpa syarat Tuhan yang mengalir ke atasnya. Aroma cinta ilahi inilah yang membangunkan singa iman yang tertidur di dalam diriku. Begitu lampu minyak hatiku menyala lagi, domino mulai berjatuhan, sampai aku jatuh ke hadapan seorang imam dari Masjid Suci Al-Aqsa di Yerusalem, yang akan mengajariku cara menyirami benih cinta dan iman dalam diriku melalui bimbingan lelaki tua Palestina ini yang saya panggil dengan sayang, Sidi. Hidup saya akan berubah selamanya. Sidi adalah seorang ahli ilmu-ilmu spiritual Islam dan guru pertama yang saya miliki yang memanggil saya kepada Tuhan melalui pintu cintanya. Sidi memberitahu kami, ketahuilah kekasihku, bahwa cinta abadi antara Allah dan ciptaannya dan sirkuit listrik cintanya mengalir melalui segala sesuatu. Jika bukan karena ini, tidak ada yang akan bergerak tidak ada yang hidup. Setiap planet di orbitnya dan setiap sel di jalurnya adalah saksi cinta Allah dan tanda kebijaksanaannya. Simpan cinta ini di dalam diri Anda dan cintailah itu sepanjang waktu. Karena saat Anda kehilangannya, Anda kehilangan diri Anda sendiri. Kamu kehilangan Dia. Semakin dalam saya menyelami Al-Quran, hati para nabi, dan ajaran para bijak yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah Islam, semakin saya menemukan bahwa cinta selalu ada dalam jiwa Islam. Hanya hati saya yang telah dibutakan oleh pengalamannya. Saat saya mulai mencari lebih dalam, berpuasa, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan, saya mulai menyentuh tempat-tempat di dalam hati saya yang belum pernah saya ketahui keberadaannya. Perlahan-lahan, hati saya yang keras menjadi lunak, memulihkan visi spiritual saya. Kulit keluar dari siapa yang saya pikir Kulit terluar dari siapa yang saya pikir saya mulai pecah ketika topeng ego saya mulai mencair, mengungkap semangat yang saya rasakan dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah sepenuhnya saya peluk. Ketika saya mulai merasakan kegembiraan dari diri saya yang asli, yang kemudian saya kenal sebagai fitrah atau kebaikan primordial yang ada pada inti semua orang. Saya merasa terpanggil untuk menulis tentangnya, tetapi baru beberapa tahun yang lalu panggilan itu menjadi begitu keras sehingga saya tidak bisa lagi mengabaikannya. Pesannya jelas, tulislah buku tentang hati yang mencintai Islam. Meskipun bimbingannya langsung, suara keraguan dalam pikiran saya mengobarkan api ketidakamanan saya, membuat saya merasa tidak layak atas apa yang saya rasa Tuhan minta dari saya. Saya tidak cukup baik. Saya tidak cukup baik. Saya merasa seperti saya hampir tidak tahu apa-apa tentang Islam dan suara. Saya tidak cukup baik. Mulai menari di pikiran saya, seperti miliaran kupu-kupu mengepak bersamaan dengan soundtrack kecemasan saya. Saya terus berpaling kepada Tuhan dan berkata, saya tidak layak untuk tugas ini. Mengatakannya berulang-ulang sampai suatu hari hati saya mendengar Tuhan berbisik kembali.
Aku tahu kamu tidak cukup baik. Inilah tepatnya mengapa aku memilihmu. Hapus diri Anda lebih dari ini. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan. Itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan melalui Anda. Tiba-tiba menjadi jelas bagi saya bahwa seluruh tujuan iman bukanlah untuk menjadi cukup baik sebelum kita mulai di jalan menuju Tuhan, tetapi untuk datang dengan semua kekurangan kita kepada Tuhan, mengetahui bahwa hanya Dia yang dapat mengisi celah kita melalui jalannya, belas kasihan. Saya menyadari sekarang bahwa apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan dalam nama-Nya tidak didasarkan pada kemampuan kita saat ini, tetapi pada apa yang mungkin melalui usaha kita. Potensi terbesar yang diberikan Tuhan ketika saya berbalik dari menghadapi kapasitas saya yang terbatas untuk menghadapi kebesaran Tuhan yang tak terbatas. Kecemasan saya hilang seperti awan di hadapan cahayanya, seperti tongkat Musa. Pencerahan ini menghantam laut merah ketakutan dalam diri saya, membuka jalan melalui keterbatasan yang telah saya buat. Pada saat ini, saya siap untuk dibentuk. Saya merasa seperti tanah liat di tangan Sang Pencipta. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi saya, bukan karena siapa saya, tetapi karena betapa penuh belas kasihan dan kasih-Nya. Next, doa kuat orang asing. Suatu malam, setelah menghabiskan berjam-jam meneliti dan menulis, Tuhan membuka telinga hati saya untuk mendengar doa seorang anak laki-laki atau perempuan di suatu tempat di dunia yang meminta kepadanya untuk sesuatu yang saya tulis untuk disampaikan. Sulit untuk dijelaskan, tetapi rasanya seperti Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa buku ini lebih dari sekedar kata-kata di atas kertas. Buku ini adalah jari yang menunjukkan kepada Allah yang hidup, yang peduli, dan dengan penuh kasih mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan. Pada saat itu, saya merasa kerendahan hati menyapu saya. Saya telah menghabiskan ribuan jam dalam hidup saya untuk merenungkan dan akhirnya menuliskan buku ini. Semuanya sebagai sarana untuk menjawab satu doa yang tulus. Saya berpikir sendiri, siapa orang ini? Siapa yang memiliki hati yang begitu indah untuk membuat seperti itu doa yang ampuh? Siapapun Anda, saya yakin Anda akan menemukan buku ini suatu hari nanti. Dan ketika Anda menemukannya, saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Doa Anda sangat berarti bagi Tuhan sehingga Dia menyatukan lusinan orang, mendedikasikan hidup mereka untuk menciptakan karya ini, untuk menjawab panggilan tulus Anda. Saya sering memikirkan Anda, bagaimana buku ini menjadi milik Anda. Bagaimanapun, cinta dan kerinduanmu lah yang menggerakkan sesuatu yang berada di luar jangkauanmu. Saya bukan seorang penulis, saya seorang pemimpi dan kekasih Tuhan. Kata-kata ini menemukan tempatnya di halaman karena Tuhan menulisnya seperti itu. Alhamdulillah, segala puji milik Tuhan. Jika sesuatu dalam buku ini membawa inspirasi bagi hidup Anda, jangan memuji saya. Saya hanya seorang pemetik bunga. Saya bukan orang yang menanam ide-ide ini. Jika Anda merasakan gejolak kehidupan di dalam diri Anda, itu karena semua yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri Anda. Jika Anda menemukan kesalahan dalam kata-kata ini, ketahuilah bahwa kemanusiaan saya yang harus disalahkan. Buku ini dimaksudkan untuk mengingatkan Anda tentang semua yang sudah dan selalu ada, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda penting, bahwa Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat, bahwa Anda telah diciptakan dengan sengaja, dengan tujuan ilahi, dan bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda miliki. Perlu membangunkan hati.
dan jiwa Anda di jalan menuju Tuhan. Tempatkan kepercayaan Anda pada yang ilahi dan biarkan Dia menuntun Anda kembali ke pelukan cinta abadinya. Dalam cinta dan cahaya, Helwa. Hati yang murni terbuka untuk cahaya akan dipenuhi dengan ramuan kebenaran. Rumi. Membaca dengan hati terbuka. Ketika kita membuka hati kita terhadap terang Allah, jawaban atas pertanyaan kita yang paling membingungkan mulai berkembang. Harapan saya, dengan membaca buku ini dengan hati terbuka, Anda akan memiliki pengalaman tentang Tuhan, bukan sekadar memperoleh informasi baru tentang Tuhan. Ada banyak teknik dan pengalaman yang mengundang pembukaan hati spiritual. Salah satu caranya adalah dengan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, meletakkan tangan di dada, dan mengikuti napas turun ke jantung. Ini mungkin diikuti dengan menetapkan niat untuk mendengarkan dan membaca kata-kata ini tidak hanya dari pikiran Anda, tetapi dengan mata dan telinga hati Anda. Bahkan jika keraguan kita menjangkau seluruh samudera, cahaya kebijaksanaan Tuhan dapat naik melampaui cakrawala terjauh dan menerangi hati kita dengan kepuasan. Doa saya yang dalam adalah agar buku ini memberi Anda gambaran tentang hal ini. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Meskipun buku ini memandu Anda melalui konsep-konsep utama spiritualitas Islam, ini bukan buku teks tentang Islam. Alih-alih menekankan setiap aspek dari praktik spiritual seorang Muslim, ini menyoroti wawasan inspirasional dan praktis dari Al-Quran dan tradisi Islam. Namun, sebelum kita terjun ke lautan cinta ilahi, ada beberapa hal gaya yang ingin saya jelaskan lebih lanjut untuk menghindari kebingungan. 1. Saya menggunakan Allah dan Tuhan secara bergantian sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepada penutur bahasa Inggris bahwa Tuhan satu-satunya realitas maha hadir yang transenden dan Allah adalah satu dan sama. Meskipun dalam bahasa Arab kata Allah memiliki banyak konotasi yang tidak dimiliki oleh kata bahasa Inggris God. Rasanya penting untuk menggunakan keduanya karena mayoritas Muslim tidak terlahir sebagai penutur bahasa Arab. Juga karena Allah melampaui semua bahasa. Saya akan sering berbicara secara metaforis dalam mengungkapkan aspek-aspek yang berbeda dari sifat-sifat sucinya dengan menggunakan simbol dan metafora. 2. Setelah kata Nabi Muhammad, Nabi atau Muhammad, Anda akan menemukan simbol Arab berikut yang berarti Sallallahu Alaihi Wasallam dan diterjemahkan menjadi damai dan berkah besertanya. Lambang ini termasuk dalam teks karena Allah berfirman dalam Al-Quran untuk mengirim berkah kepada Nabi setiap kali namanya disebutkan. Seperti yang dikatakan Al-Quran, Allah dan para malaikatnya melimpahkan sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salawat kepadanya dan sapalah dia dengan salam sejahtera yang layak. 33-56. Dalam arti, ketika kita mengirim salawat kepada Nabi, kita mengikuti jalan suci, sunnah dari Allah dan para malaikatnya. 3. Di luar bacaan Al-Quran, setiap kali Nabi Muhammad berbicara, kata-katanya disebut sebagai hadis. Perkataan kenabian ini dipasangkan dengan tulisan. Pengamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam praktek sehari-hari membuat sunnah atau contoh jalan Nabi. Setelah Al-Quran, salah satu pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Sebagaimana ditiru dan dilestarikan oleh keluarga dan sahabatnya yang paling soleh. Meskipun ada banyak volume hadis yang disahkan, ada juga hadis palsu yang dari waktu ke waktu secara keliru dikaitkan dengan Nabi. Hadis yang
kutip dalam buku ini dipilih dengan cermat dari sumber-sumber terpercaya, menegaskan kembali prinsip-prinsip yang menjadi inti pesan Al-Quran, dan dikutip dalam catatan akhir sebagai titik referensi untuk studi lebih lanjut. 4. Terjemahan Al-Quran yang saya gunakan diambil dari karya sejumlah besar penerjemah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Muhammad Asad, Muhammad Sarwar, Yusuf Ali, Al-Ajarberi, Mohsin Khan, Muhammad Pickthall, Yahya Emerik, dan Laleh Bakhtiar. Saya juga telah dipengaruhi oleh terjemahan oleh Dr. Hussein Nasr dan tim di belakangnya mempelajari Al-Quran, dan yang terkenal Sahih Internasional, terjemahan oleh Petobat Amerika Emily Asami, Amatullah Bentley, dan Mary Kennedy. Saya juga kadang-kadang membuat koreksi tata bahasa pada terjemahan bahasa Inggris abad ke-19 untuk membuat teks lebih mudah didekati oleh penutur bahasa Inggris modern. 5. Setiap kali ada referensi langsung ke wahyu tertentu dari Al-Quran, Anda akan menemukan kalimat yang diikuti oleh dua angka yang dipisahkan oleh titik 2, yaitu 57.4. Angka pertama dalam hal ini 57 mengacu pada bab, surah. Angka kedua setelah titik 2 dalam hal ini 4 mengacu pada ayah. Dalam bab ke-57 kutipan dari 1.25-7. Secara sederhana berarti bahwa teks yang dikutip berasal dari pasal pertama yang dilambangkan dengan 1 dan mengacu pada ayat 5-7. Saya juga menempatkan angka-angka ini setelah kalimat saya sendiri yang diilhami dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. 6. Ketika saya menggunakan kata mistis dalam teks, saya mengacu pada guru spiritual dalam tradisi Islam yang menggali melewati literalisme agama dan ke dalam alam hati. Seorang mistikus bukanlah seseorang yang mengabaikan aturan Al-Quran dan tradisi kenabian, tetapi seseorang yang berusaha mempelajari ajaran esoterik iman dari tempat cinta dan kegembiraan. Faktanya sebagian besar ucapan mistikus muslim secara langsung diilhami oleh Al-Quran dan Nabi, atau diilhami oleh keluarga Nabi dan para sahabat terdekatnya. 7. Saya sangat bergantung pada kebijaksanaan mendalam dari orang bijak Islam abad ke-7, Ali bin Thalib, yang dikenal oleh banyak orang sebagai Imam Ali, guru spiritual Imam Ali. Semoga Allah meridhoinya dan memberinya kedamaian. Adalah sepupu dan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang pertama setelah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Nabi Muhammad bersabda tentang Imam Ali, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Imam Ali dikenal sebagai simbol persatuan dan perdamaian karena Sunni, Syiah, dan Sufi mengikuti bimbingannya dan memuja keteladanan, keberanian, kepemimpinan, dan pengetahuan spiritualnya. Saya juga mengandalkan renungan indah dari teolog dan penyair Islam Jalaluddin Rumi, yang bukunya yang paling terkenal, Sang Matsnawi, adalah mahakarya puitis yang diilhami langsung oleh Al-Quran. 8. Ketika kata-kata dalam bahasa Arab tidak dapat diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa Inggris, saya menempatkan transliterasi bahasa Arab dari kata tersebut dalam tanda kurung sebagai titik acuan. 9. Banyak kutipan, cerita spiritual dan perumpamaan pengajaran yang saya sertakan dalam buku ini tidak dikutip, karena merupakan cerita lisan yang diturunkan melalui budaya dan agama yang berbeda. Saya selamanya berterima kasih kepada semua teman, guru, dan terutama kakek saya, karena telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita yang tak ternilai ini dengan saya, sehingga saya pada gilirannya dapat membagikannya kepada Anda.
Di akhir setiap bab, Anda akan menemukan refleksi yang dirancang. 10. Untuk membantu Anda menerapkan ajaran dari bab ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, bagian-bagian ini terasa penting untuk dimasukkan karena Al-Quran menggambarkan perolehan pengetahuan tanpa menginternalisasi kebijaksanaan itu dan mempraktikannya seperti seekor keledai yang membawa buku. 62.5.25. Tujuan akhir dari praktik-praktik ini adalah untuk mempromosikan pembacaan teks secara aktif, di mana pembaca tidak hanya memahami materi secara intelektual, tetapi juga menyerap dan memasukkannya ke dalam cara mereka mempraktikkan iman mereka. Sebelum mendekati amalan ini, dianjurkan untuk menetapkan niat atau melakukan 2 rakaat rakaah doa ritual sholat, karena ketika kita memiliki niat dan kesadaran spiritual, pengalaman praktik kita akan menjadi lebih bermakna dan mendalam. Beberapa praktik disarankan untuk dilakukan setiap hari selama seminggu, sementara yang lain berdasarkan kebutuhan. Biarkan diri Anda tertarik pada praktik manapun yang membangkitkan dan menginspirasi hati Anda. Next, Intra-Faith, merayakan kesamaan spiritual kita. Buku ini tidak akan mengupas sejarah dan evolusi teologi Islam, tetapi berupaya untuk menjembatani tidak hanya antara Islam dan agama lain melalui kebenaran spiritual universal, tetapi juga antara berbagai Muslim yang berbeda praktik satu sama lain. Secara umum, ada 2 aliran pemikiran utama dalam Islam, Muslim Sunni yang membentuk sekitar 80-85% Muslim. Muslim Syiah yang merupakan sekitar 10-13% dari populasi Muslim di seluruh dunia dan segelintir spiritual lainnya. Perspektif dalam Islam, banyak yang mengidentifikasi dengan tasawuf, meskipun Muslim Sufi umumnya menganggap diri mereka sebagai Sunni atau Syiah. Mereka cenderung fokus pada dimensi batin Islam. Namun demikian, perbedaan antara Sunni dan Syiah sebagian besar merupakan perselisihan historis yang mengalir dari waktu ke waktu menjadi perbedaan teologis. Saya telah menemukan bahwa di lingkungan Muslim seringkali lebih mudah untuk membangun jembatan dengan orang-orang dari keyakinan yang berbeda daripada membangun hubungan dengan seseorang yang seorang Muslim, tetapi praktiknya berbeda dari yang kita lakukan. Ada banyak mitos dan salah persepsi yang melanggengkan karena kurangnya keterlibatan antara aliran pemikiran yang berbeda. Tujuan buku ini bukan untuk terlibat dalam perdebatan sejarah, melainkan untuk menawarkan pandangan yang menginspirasi, membangkitkan semangat dan spiritual tentang keyakinan, praktik dan prinsip yang dimiliki oleh jutaan Muslim. Sebagai orang percaya, kita selalu dapat menemukan titik temu melalui kerinduan kita bersama akan Tuhan. Pegang teguh tali Allah bersama-sama dan jangan terpecah. Al-Quran 3.2/103. Seringkali ketika menyangkut antar agama, kita berbicara tentang menjadi toleran terhadap pandangan agama dan teologi yang berbeda, tetapi Al-Quran memanggil kita untuk lebih dari sekadar toleran. Itu memanggil kita ke arah terbuka, koneksi hati. Al-Quran memanggil kita untuk saling mengenal dan menemukan cara untuk memberi ruang bagi pengalaman satu sama lain tanpa mengorbankan ketunggalan dan sifat tertinggi Tuhan. 58.11.211. Ketika kita menilai seseorang hanya berdasarkan label yang berarti berbeda bagi orang yang berbeda, kita kehilangan kesempatan untuk mengenal orang itu apa adanya. Seperti yang dikatakan Al-Quran, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu." 49.13.
Kita mungkin tidak selalu setuju pada interpretasi peristiwa sejarah atau poin teologis tertentu, tetapi untuk mematuhi ayat Al-Quran ini, kita harus keluar dari zona nyaman kita dan mengenal semua orang tanpa diskriminasi. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengabaikan perbedaan kita, melainkan penting untuk diingat bahwa bagaimana seseorang benar-benar mengalami dan memanifestasikan iman mereka, mengatakan lebih banyak tentang hubungan mereka dengan Allah daripada label. Arogan untuk menganggap itu. Arogan untuk menganggap itu kita tahu segalanya tentang seseorang atau iman mereka berdasarkan artikel yang kita baca online atau khotbah yang kita dengar. Plus, kebenaran tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkembang jika kita terus-menerus memisahkan orang dari kehidupan kita atau agama yang tidak kita setujui. Lagi pula, hanya Tuhan yang bisa melihat ke dalam hati seseorang. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengatakan siapa yang memiliki iman yang tulus di dalam hati mereka. Bukan hak kita untuk membuat keputusan itu. Sejarah telah menunjukkan kepada kita langkah-langkah besar yang dilakukan baik oleh keluarga Nabi maupun yang paling saleh di antara para sahabatnya untuk membangun dan memelihara persatuan melalui berbagai konflik yang harus dilalui oleh komunitas muslim awal. Semoga kita mengikuti teladan-teladan saleh yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai Nabi kita. Semoga kita berusaha untuk menciptakan jembatan di mana ada tembok dan bekerja untuk membangun perdamaian di bumi ini. Semoga kita menjawab panggilan Tuhan dan menjalani kehidupan terbaik yang kita bisa dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan teladan Nabi, dan dengan rendah hati membagikan iman kita melalui tindakan kebaikan, cinta, dan belas kasihan kepada seluruh umat manusia. Aku percaya itu antar agama komunikasi atau pembangunan jembatan dalam komunitas muslim tidak hanya mungkin, tetapi dapat dengan mudah dilakukan ketika kita fokus pada prinsip-prinsip moral kita bersama, menggunakan Al-Quran sebagai kompas kita, dan mengambil Nabi Muhammad sebagai panduan kita, agar seinklusif mungkin. Buku ini akan fokus pada 5 pilar yang diikuti oleh Muslim Sunni, karena prinsip-prinsip inti ini semuanya juga termasuk dalam doktrin Syiah dari akar agama, Usul ad-Din, dan cabang-cabang agama Furu' ad-Din. Buku ini akan berpusat di sekitar kebenaran universal iman Islam berikut: menyajikan singularitas Tuhan dan kenabian Muhammad, syahadat, doa, ritual, sholat, puasa, saum, orang miskin, almstak, zakat, dan haji ke Mekah, haji. Meskipun buku ini tidak secara khusus membahas tentang amalan dan ajaran tambahan yang menjadi pokok dalam cabang Islam Syiah, namun buku ini dirasa penting demi kepentingan intra kesadaran iman untuk berbagi beberapa dari mereka di sini. Di samping 5 prinsip inti yang dianut semua muslim, banyak muslim Syiah menganggap keyakinan dan prinsip berikut sebagai landasan bagaimana mereka mengalami iman mereka: keyakinan pada keadilan ilahi, adl, kepercayaan pada hari kiamat dan kebangkitan, mi'ad, keyakinan akan petunjuk imamah, ada juga penekanan pada apa yang baik, amr bil ma'ruf, melarang dari yang mungkar, nahi anil mungkar, membayar pajak kekayaan tambahan untuk yang membutuhkan 20%, khums, berjihad di jalan Allah dengan dirimu dan hartamu, jihad, mencintai orang-orang yang beriman dan para sahabat Allah, tawalla, memisahkan diri dari orang-orang yang tidak menghormati jalan kebaikan yang telah diaspal Nabi, tabara. Banyak dari prinsip-prinsip ini didasarkan langsung pada ayat-ayat Al-Quran dan karenanya secara universal diikuti oleh banyak muslim. Bahkan, jika mereka tidak selalu ditafsirkan dan dikonseptualisasikan dengan cara yang sama. Meskipun ada perbedaan antara muslim Sunni, Syiah, dan Sufi, ada juga banyak kesamaan spiritual yang dapat mengangkat dan menginspirasi baik muslim maupun pencari yang tulus dari semua jalan spiritual. Imam Sunni, Syiah, dan Sufi. Lanjut, Imam Sunni, Syiah, dan Sufi.
Untuk meyakinkan Anda bahwa buku ini sejalan dengan makna yang lebih dalam dari Al-Quran dan tradisi kenabian, saya mencari bantuan editorial dari beberapa imam atau tokoh otoritas agama. Sebagai tindakan penyatuan, saya mencari bantuan dari para imam Sunni, Syiah, dan Sufi. Harapan saya adalah jika para imam dari berbagai latar belakang mengesahkan buku tersebut sebagai buku yang benar secara teologis, maka buku ini dapat menjadi tempat pertemuan antara ketiga perspektif ini dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka berdamailah antara kedua saudaramu dan tetaplah bertakwa kepada Allah agar kamu diberi rahmatnya. Al-Quran 49:2. Buku ini tidak membuat pernyataan tentang jalan mana yang kurang lebih benar, melainkan hanya berusaha untuk mengingatkan komunitas muslim bahwa Al-Quran dan Nabi adalah landasan bersama kita. Dan jika Tuhan menghendaki kita dapat menggunakan wahyu dan wahyunya yang luar biasa, utusan sebagai jembatan pengertian dan cinta antara satu sama lain. Next, aku Muslim. Bagi banyak orang yang bertanya apakah saya Sunni atau Syiah atau Sufi, saya menjawab, saya Muslim. Nabi Muhammad adalah seorang Muslim. Anggota keluarganya seperti Imam Ali adalah Muslim. Sahabatnya yang saleh menyebut diri mereka Muslim. Putrinya Fatimah Zahra tercinta adalah seorang Muslim. Sebagai pengikut tradisi Nabi, sebagai pengikut keluarga Nabi, sebagai pengikut para sahabat Nabi yang saleh, dan sebagai murid dari guru-guru yang luar biasa dan para sahabat Allah, saya tidak dapat menyebut diri saya selain apapun Muslim. Saya mencintai semua orang yang tulus dan saleh yang benar-benar dicintai oleh Nabi saya mencintai semua orang di dunia dan yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik, lebih mencintai dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Saya mencintai mereka yang berjuang, yang berusaha menemukan jalan mereka, yang berusaha menemukan iman mereka, dan belum mencapai kedamaian yang mereka cari. Jika pecinta alam semesta melihat Anda cukup layak untuk diciptakan, lalu bagaimana mungkin saya tidak mencintaimu? Bagaimana mungkin aku tidak mencintai apa yang diciptakan oleh cinta itu sendiri? Saya menghormati kebebasan Anda untuk memilih jalan spiritual apapun yang Anda rasa terpanggil, dan saya mencintai jiwa suci Anda terlepas dari apakah saya setuju dengan pilihan Anda atau tidak. Ketika saya melihat Anda, yang saya lihat hanyalah keindahan kreativitas dan cinta Allah. Jika Anda Sunni, Anda diterima di sini. Jika Anda Syiah, Anda dipersilahkan di sini. Jika Anda Sufi, Anda diterima di sini. Jika Anda berasal dari agama atau filsafat lain, Anda dipersilahkan di sini. Jika Anda masih mencoba mencari tahu semuanya, Anda juga diterima di sini. Seperti yang pernah seseorang katakan dengan indah, datanglah apa adanya, masuklah Islam apa adanya. Tujuan buku ini bukan untuk mengubah Islam, melainkan untuk membingkai ulang bagaimana hal itu dialami dengan menawarkan pandangan inspirasional tentang teologi Islam klasik. Saya seorang Muslim yang tahu bagaimana rasanya kehilangan dan kemudian dibimbing kembali untuk mencintai. Saya membaca ratusan buku, menghabiskan ribuan jam mendengarkan ceramah, dan berkeliling dunia, mewawancarai para ahli mistik dan agama untuk menulis buku ini bagi orang yang merasa tersesat dan sepertinya tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Rahasia spiritual yang terselip di antara halaman-halaman buku ini adalah petunjuk dan petunjuk kecil tentang bagaimana kembali kepada Dia, yang kadang-kadang kita lupakan, tetapi yang tidak pernah melupakan kita. Katakanlah, Dialah Allah yang esa, Allah yang mandiri. Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Al-Quran 112:21-4.
Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Dia adalah yang maha penyayang, yang maha penyayang. Dia adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Dia, Sang Raja yang kudus, Sang pemberi damai. Sang pemberi damai, pemberi keamanan, penjaga atas semua, yang maha kuasa, pemaksa, yang maha tinggi. Maha suci Allah di atas semua yang mereka persekutukan dengannya. Dia adalah Allah, Sang Pencipta segalanya, Sang Pencipta, Sang Pembentuk gambar. Dia adalah nama-nama yang paling indah, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat 59:2 22-24. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab pendahuluannya. Nanti kita akan ketemu di bab pertama, Allah, asal mula cinta. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.